Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan di segmen ini saya masih berbincang dengan Ibu Pane, epidemiolog kita dan juga beliau merupakan anggota bidang tracking Satgas COVID-19. Bu Pane, masih bersama saya ya, Bu? Iya, Mas Ya, Juno. Bu, kita bicara varian baru, ini Delta dan sebagainya. Kita tahu bahwa kondisi sekarang diperparah dengan adanya varian yang lebih cepat menyebar dan juga mobilitas kemarin yang sempat agak full ketika kita menghadapi libur panjang seperti itu. Bagaimana Ibu Pane melihat kondisi di tanah air realnya terkait dengan varian yang memang kalau kita lihat tidak hanya Jawa Bali, Bu, sudah ada di beberapa Sumatera dan juga pulau lain. Ya, Aha. jadi transmisi atau penyebaran penyakit itu berjalan sistematis, Mas Juno. Enggak Oke. tiba-tiba dia datang di Indonesia gitu Ah, ya. oke. Karena itu pengendalian juga harus berlangsung sistematis. Mhm. Jadi kalau sekarang oke lah dia sudah ada di Indonesia, sudah tersebar ke berbagai wilayah. Sebenarnya intervensinya sama, yaitu karantina, isolasi dan karantina yang ketat, tapi ya jangan bermain-main dengan Oke. isolasi karantina. Mhm. Nah ini yang menjadi persoalan kita. Ketika karantina itu hanya dibuat 5 hari, nah itu jadi persoalan itu. Dan itu ada di dalam keputusan Menteri Iya. Kesehatan. Itu Oke. satu. Yang kedua, kalau sudah kondisinya seperti sekarang ini, tentu ada crash program dan tentu ada continuing program. Untuk saat ini crash programnya memang bagaimana layanan kesehatan itu tidak overload seperti sekarang. Mhm. Sebenarnya kan kita sudah ingatkan sejak beberapa minggu lalu. Kalau terus-terusan seperti ini, layanan kesehatan kita tentu akan tidak mampu lagi untuk menerima pasien-pasien baru. Menambah rumah sakit, menambah tempat tidur, itu bukanlah solusi jangka panjang. Jangka pendek oke. Oke. Tapi itu bisa berlaku 28 hari atau 1 bulan saja. Karena apa? Karena yang terdampak itu bukan cuma penderita COVID. Oke. Saat ini pasien-pasien non-COVID itu juga kesulitan untuk akses terhadap Iya, layanan kesehatan. itu kenyataan yang terjadi di lapangan. Betul sekali, Bu. Aha. Iya, saat ini kalau pasien peningkatan, ini sinyal ya, sinyalnya kami ingatkan kembali. Kalau terjadi peningkatan kematian karena COVID, itu coba dilihat kematian non-COVID. Dia akan ikut meningkat juga. Karena apa? Karena mereka jadi neglected atau terhambat aksesnya terhadap layanan kesehatan. Nah ini tidak boleh berlangsung lama. 1 bulan cukup hal seperti ini. Bu Pane. Karena kalau terlalu lama, itu kita tenaga kesehatannya burnout, kemudian juga terus-menerus menambah tempat tidur tidak akan menyelesaikan masalah. Karena masalah sudah di hulu, kasus itu mengalir terus ke rumah sakit. Oke. Nah, bagaimana menghentikan di hulu? Tentu dengan isolasi dan karantina yang ketat. Ketat. Jangan main-main dengan isolasi dan karantina. Oke. Kita melakukan karantina 5 hari. Oke, Bu Pane, ini menarik. Karantina 5 hari ini juga sempat dikritisi banyak pihak. Tidak hanya Ibu, tapi beberapa epidemiolog lagi. Kita tahu beberapa waktu yang lalu, ya borderline kita ya dari luar negeri agak lengang seperti itu, agak saya bisa bilang kendor seperti itu karena bebas masuk siapa saja dan kalaupun tiba di tanah air hanya karantina 5 hari di hotel dan 5 hari saja Anda menyebutkan tidak cukup. Faktanya banyak sekali juga yang bandel, Bu. Bahkan bayar, oknum akhirnya tidak karantina karena tadi menghindari macam-macam ya, alasannya kebosanan atau berarti ini efek dari kelalaian kita bersama bahwa karantina 5 hari setelah perjalanan jauh itu bukan solusi ya, Bu? Iya, jadi pemerintah itu tidak boleh salah pada aturan. Oke. Soal adanya oknum itu adalah persoalan penegakan hukum. Jadi kalau sudah dari aturan sendiri kita sudah tidak patuh pada protokol pengendalian, jangan berharap bahwa para oknum ini kemudian akan tunduk pada aturan tersebut. Jadi pertama pemerintah tidak boleh membuat. Kalau kemudian di lapangan terjadi penyimpangan, maka law enforcement yang harus berlaku. Jadi kalau di peraturan
sudah seperti itu, apalagi ditambah dengan oknum, maka double burden ya, itu menjadi beban ganda ada di dalam yang sudah di komunitas, itu menjadi beban yang besar untuk kita. Gitu. Oke, Bu, terkait vaksinasi ini juga kita tahu sedang berjalan dan banyak sekali masyarakat kita yang masih takut vaksin karena mereka melihat kenyataan bahwa tadi baik itu KIPI atau juga banyak yang merasa bahwa sudah divaksin tetap kena. Bagaimana Ibu Pane melihat ini dan meyakinkan masyarakat bahwa ya tidak ada alasan untuk tidak divaksin seperti itu? Ya, kalau kita lihat hari-hari terakhir ini dengan banyaknya pemberitaan tentang peningkatan kasus, kematian, animo masyarakat untuk divaksin itu menjadi lebih tinggi. Oke. Artinya momentum ini harus dimanfaatkan. Banyak mereka yang sudah ingin divaksin, tetapi kemudian vaksinnya ini menjadi kendala, tidak tersedia vaksin. Malah menjadi kerumunan, Bu. Bahkan menjadi kerumunan baru. Jadi ini yang harus dijaga konsistensinya oleh pemerintah. Ini yang kita katakan ya, sebenarnya pengendalian itu sederhana, tetapi kemudian kita membuat ini menjadi rumit. Para petinggi sering mengira kalau urusan vaksinasi ini yang penting beli vaksinnya, ada vaksinnya, kemudian selesai masalah. Enggak. Masalah besar itu malah pada cold chain-nya, pada distribusinya, dan bagaimana memotivasi masyarakat untuk mau divaksin. Jadi yang satu protokol belum diselesaikan secara tuntas, 3T, sudah nambah lagi masalah baru kita dengan vaksin. Kami di Public Health sangat setuju dengan vaksinasi, setuju sekali, karena itu bagian dari pencegahan di hulu, ya. Tetapi bagaimana teknik vaksinasinya itu harus dipikirkan dengan matang oleh pemerintah. Kita punya banyak vaksinator, 50.000 lebih di seluruh Indonesia. Tetapi distribusi vaksin kita dan ketersediaan vaksin kita ini yang menjadi masalah. Jadi sulit sekali kita untuk mencapai target pemerintah jika kemudian vaksinnya tidak tersedia dengan memadai atau appropriate dan distribusinya juga menjadi tidak patas. Baik, Bu Pane, terkait dengan ya kita tahu vaksinasi tadi Anda sudah menyinggung. Kalau bicara mengenai target kita di Agustus 2 juta, selanjutnya Bu, kalau bicara juga untuk wilayah di luar Pulau Jawa, ini kan PPKM-nya Jawa Bali, bagaimana harusnya pemerintah di luar Jawa, ya Pemda-Pemda di luar Jawa menyikapi kondisi saat ini? Apakah perlu juga harusnya sama ketat seperti Jawa Bali? Karena kita tidak ingin ya mungkin Jawa kita fokus di Jawa lalu wilayah lain lalai dan akhirnya juga jatuh ke lubang yang sama seperti Jawa dan Bali. Ya, beberapa bulan lalu kan sudah diperlihatkan. Waktu hari raya ya, hari raya kita sibuk dengan mengendalikan mobilitas di Jawa. Ternyata kasus itu bermunculan di luar Jawa, terutama Sumatera. Sumatera dari 9 provinsi, 8 diantaranya menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi. Dan itu dominasi pada provinsi-provinsi yang memiliki varian baru. Saat ini Jawa kemudian meningkat lebih tinggi, tetapi yang salah di luar Jawa juga saat ini semuanya meningkat, begitu ya. Karena itu ini yang harus diperhatikan benar oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah untuk menjaga wilayah. Mulai dari yang terkecil, ya, yang terkecil. Semua kita harus menjaga diri kita agar kita tidak terinfeksi, dan kalaupun kita terinfeksi dalam kondisi yang ringan atau tanpa gejala. Jangan takut untuk melakukan tes. Baik. Tapi itu pemerintah harus segera memperkuat untuk testing sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Kalau 500.000 ditetapkan, 500.000 harus segera dilakukan. Tapi testing itu harus targeted.
secara epidemiologi. Mhm. Orang yang dites itu harus suspek atau kontak eratnya. Bukan semua orang dites hanya untuk mendapatkan positivity rate kurang dari 5%. Nah ini Oke. jadi Oke. targetingnya di situ ya. Jadi memang targetnya harus persis ya Bu, bukan ya tadi di testing orang-orang yang akhirnya hasilnya juga untuk ngejar target. Padahal yang diutamakan adalah memang orang-orang yang kontak erat seperti itu ya Bu ya, suspek. Iya, Oke. suspek dan kontak erat. Oke, Bu Pane terima kasih atas waktunya. Semoga kurva ada kabar baik ya untuk kedepannya karena kita ingin kondisi kita paling tidak lebih baik khususnya fasilitas kesehatan juga masyarakat makin patuh, makin mengerti kenapa harus pakai masker ketika di ruang publik dan juga ketika bertemu orang ya Bu ya. Terima kasih Bu Pane, sehat-sehat. Sama-sama Mas Iya, Dino. terima kasih. Selamat malam. Iya, selamat malam dan terima kasih para narasumber kita tadi ada Bu Pane, ada juga Dr. Andi dan juga ada eh, Dr. Cahya dan juga dari anggota Komisi 9 Ibu Kurniasi. Dan semoga kedepannya kita makin taat protokol kesehatan karena hanya itu yang bisa kita lakukan untuk saat ini, perkuat diri, perkuat imun dan tetap kalau tidak penting kita better stay at home, kerjakan semua di rumah dan tentunya kita sama saling membantu karena ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun tenaga kesehatan tapi kita semua. Saya Herjino Syaputra, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Terima kasih, sampai jumpa.